Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka, atau tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi, baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukan dalam wilayah tersebut, tidak hanya untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya, tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah melalui peraturan Kementerian PU nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang, jalur atau yang mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam. Fungsi daripada ruang terbuka hijau ada beberapa macam. Yang pertama adalah fungsi ekologis. Nah, sebagai fungsi ekologis, area ini dibuat dengan fungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, menurunkan peluang terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan memiliki peran dalam pembentukan serta pengaturan iklim mikro. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Selain itu ada juga fungsi sosial budaya. Ruang terbuka hijau didirikan atau dibangun dengan harapan mampu untuk memberikan fungsi sosial budaya bagi masyarakat. Nah, areal ini dapat menjadi tempat atau ruang dalam kegiatan interaksi sosial, sarana rekreasi, penanda kawasan, hingga menjadi tempat untuk penelitian dan pendidikan. Fungsi lain adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini adalah area ini tidak hanya memberikan fungsi ekologis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi. Tempat ini bisa dijadikan atau dikembangkan sebagai daerah wisata hijau di perkotaan yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat, wisatawan lokal, hingga wisatawan asing untuk mengunjungi suatu tempat. Fungsi yang berikut adalah fungsi estetika. Fungsi estetika ini sudah pasti ada dalam areal ini. Nah, perencanaan dan penataan yang sudah dilakukan dengan baik tentu saja tidak menghiraukan sisi keindahan yang akan ditunjukkan dari suatu area. Nah, ruang terbuka hijau akan memberikan nilai estetika sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat akan kawasan tersebut melalui jalur hijau dan keberadaan taman. Manfaat daripada ruang terbuka hijau ini ada dua ya. Yang pertama adalah manfaat langsung, dan yang kedua adalah manfaat tidak langsung. Manfaat langsung di sini adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ataupun pengunjung atau pihak lain yang melihat taman itu. Nah, salah satunya adalah manfaat yang diperoleh dari fungsi estetika, seperti keindahan yang bisa membuat masyarakat orang yang berkunjung ini merasa nyaman kalau kita pergi ke taman ya RTH ya. Nah, selain itu juga dapat didapatkan dari fungsi sosial budaya yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan interaksi atau rekreasi. Nah, sedangkan manfaat yang tidak langsung ini adalah memberikan manfaat yang dirasakan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, manfaat ini diperoleh salah satunya dari fungsi ekologis ya, sebagai peningkatan kualitas lingkungan, serta dari fungsi ekonomi, misalnya apabila daerah tersebut ada yang dihasilkan untuk jadikan tempat berjualan bunga dan sebagainya, buah, seperti itu ya. Berdasarkan jenisnya, ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua, yaitu publik dan private. Ruang terbuka hijau publik dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan ini digunakan untuk kepentingan umum. Bentuk-bentuknya bisa berupa taman kota,
taman pemakaman umum, jalur hijau. Nah, jalur hijau ini terbentuk sepanjang jalan, sungai hingga pantai. Yang kedua adalah ruang terbuka hijau private. Nah, berbeda dengan jenis publik, ruang terbuka hijau privat ini dimiliki oleh perorangan berupa masyarakat ataupun pihak swasta. Bentuknya dapat berupa kebun atau halaman. Berdasarkan bentuknya, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi beberapa bentuk ya. Ada 10 ya. Yang pertama adalah taman kota. Nah, taman kota ini berada di wilayah perkotaan, sehingga terdapat banyak aktivitas masyarakat, mulai dari sebagai tempat diskusi hingga rekreasi. Taman kota bisa mempercantik kota dan memberikan kesan natural di tengah-tengah kepadatan suatu perkotaan. Yang kedua adalah taman rekreasi. Bentuk lainnya adalah taman rekreasi. Tempat ini diperuntukkan untuk melakukan kegiatan rekreasi atau taman tamasya keluarga. Nah, biasanya menggunakan tarif tertentu. Nah, bentuk yang ketiga adalah taman wisata alam. Nah, taman wisata alam ini merupakan konservasi ya, berupa kawasan pelestarian alam yang bisa digunakan untuk keperluan rekreasi maupun pariwisata melalui pemanfaatan ekosistem dan sumber daya alam dari tempat tersebut. Yang keempat adalah taman lingkungan perumahan atau perkantoran. Nah, dalam jenis private ada pula bentuk ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh perorangan atau pihak swasta. Nah, seperti ada permukiman ya, atau perumahan yang tersedia dalam suatu tempat. Seperti yang kita saksikan sekarang ini adalah salah satu bentuk lokasi dari ruang terbuka hijau yang dalam lingkungan perumahan yang private ya, atau di tepatnya di tempat saya. Yang berikutnya adalah bentuk RTH yang berikutnya adalah hutan kota. Nah, hutan kota ini didominasi oleh vegetasi yang berkayu dan berada di wilayah perkotaan ya. Tidak sama dengan taman kota. Nah, hutan kota ini memiliki karakteristik yang strata tajuk yang berlapis ya, atau banyak hutan kota memiliki struktur yang menyerupai hutan alam yang bisa juga dapat menjadi habitat satwa. Nah, tempat ini biasanya menjadi simbol atau ikon ya suatu daerah. Yang keenam adalah bentuk yang berikut adalah TPU. Nah, kita tidak sangka ya, ternyata tempat pemakaman umum ini bisa menjadi kawasan dari RTH ini. Nah, kenapa? Karena di sini dapat tercipta iklim mikro dan menjadi tempat penyerapan air serta penyediaan tempat yang memiliki landscape yang bagus ya, melalui tanaman yang ditanam untuk menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Yang ketujuh adalah lapangan olahraga. Nah, tempat ini tergolong dalam kawasan ruang terbuka hijau karena menunjukkan area yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang beberapa bagian areanya dimanfaatkan untuk keperluan aktivitas fisik. Yang kedelapan adalah jalur hijau. Nah, jalur hijau ini merupakan daerah yang kaya akan vegetasi yang dibuat secara menjalur atau memanjang ya di sekitar lingkungan kota atau permukiman masyarakat. Nah, fungsi daripada ini adalah untuk penyerapan air hujan. Yang berikutnya ada ke-9 adalah sabuk hijau atau green belt. Nah, area ini berfungsi sebagai pembatas lahan dengan kawasan yang lain yang berfungsi melindungi kawasan tersebut. Nah, fungsi perlindungannya adalah fungsi ekologi, yaitu menjaga stabilitas tanah dan terjadinya erosi. Yang ke-10 adalah yang terakhir adalah green rooftop. Nah, ini mungkin masih jarang kedengarannya, tetapi pemanfaatan area lainnya ini adalah sebagai ruang terbuka adalah dengan menggunakan atap-atap bangunan. Nah, beberapa negara maju kan sudah hampir sebagian besar menerapkan ini ya, green rooftop. Hal ini untuk memaksimalkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang lahannya terbatas. Tumbuh-tumbuhan tersebut ditanam di atas atap, kemudian di dalam pot ya, dan memiliki atap bangunan itu harus memiliki struktur yang kokoh. Nah, taman atap ini dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan interaksi dan diskusi sosial. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang dan wilayah kota Jayapura, bahwa dalam persentase pembangunan fisik itu adalah 70-30%. Artinya 70% itu areal terbangun dan 30% untuk open space atau ruang terbuka hijau. Adapun manfaat daripada ruang terbuka hijau untuk masyarakat atau private untuk perumahan adalah yang pertama-tama, ruang terbuka hijau merupakan supplier daripada oksigen, sehingga kita ada simbiosis mutualisme antara penghuni dengan tumbuh-tumbuhan ataupun ruang terbuka hijau. Yang pertama. Dan yang kedua adalah sebagai tempat kita juga bersosialisasi dengan anggota keluarga, dan bisa juga memberikan
dampak estetika dan nilai estetika yang lebih kepada rumah yang tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan manfaat yang jauh lebih lagi, bahwa bisa digunakan open space ini adalah untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi kita, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Melihat daripada fungsi RTH, maka telah kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau ini bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya di daerah perkotaan. Kesadaran manusia akan pentingnya peran tumbuhan pada ruang terbuka hijau ini harus tetap disosialisasikan agar manusia semakin bijak di dalam bertindak. Sehingga sudah seharusnya manusia mengingatkan aspek lingkungan sebagai